Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian dari tubuh yang jumlahnya 8% dari berat badan total. Darah berbentuk cairan yang berwarna merah dan agak kental. Darah merupakan bagian penting dari sistem transport karena darah mengalir ke seluruh tubuh kita dan berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh kita. Warna merah ini kadang tidak tetap tergantung pada banyaknya oksigen dan karbodioksida di dalamnya. Adanya oksigen dalam darah diambil dengan jalan bernafas, dan zat ini sangat berguna pada peristiwa pembakaran atau metabolisme di dalam tubuh. Karakteristik fisik darah di sini meliputi pertama psikositas atau kekentalan darah itu 4,5 sampai 55. Temperaturnya 38 derajat Celcius, sementara pH-nya 7,37 sampai 7,45. Salinitas, salinitasnya itu 0,9%, sementara beratnya 8% dari berat badan. Volume 5,5 liter untuk yang pria, sementara yang wanita itu 5 liter. Nah, untuk komponen utama darah, darah selamanya itu beredar di dalam tubuh oleh karena adanya atau pompa dari jantung ya, dari pompa jantung. Kemudian selama darah berada di dalam pembuluh, ya maksudnya pembuluh darah, maka akan tetap encer. Tetapi kalau ia keluar dari pembuluhnya, maka ia akan menjadi beku. Pembekuan ini dapat dicegah dengan jalan mencampurkan ke dalam darah tersebut sedikit obat anti pembekuan atau sitrat natrikus. Fungsi darah sendiri pertama mengangkut O2 dari paru-paru ke jaringan dan CO2 dari jaringan ke paru-paru ya. Jadi sebaliknya. Yang kedua, mengangkut sari makanan yang diserap dari usus halus ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme menjadi alat ekskresi. Yang keempat, berhubungan dengan kekebalan tubuh karena di dalamnya terkandung leukosit, antibodi, dan substansi protektif lainnya. Yang kelima, mengangkut ekskresi hormon dari organ satu ke organ lainnya. Keenam, mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Yang tujuh, mengatur suhu tubuh. Ke-8, mengatur keseimbangan tekanan osmotik. 9, mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Dan yang ke-10, mengatur keseimbangan ion-ion di dalam tubuh. Tempat pembentukan sel darah, pertama, pembentukan sel darah hemopoiesis itu terjadi pada awal masa embrional sebagian besar pada hati dan sebagian kecil pada limfa. Kedua, dari kehidupan fetus hingga bayi dilahirkan, pembentukan sel darah berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, pembentukan di saccus vitellinus. Yang kedua, pembentukan di hati, kelenjar limfa, dan limfa. Yang ketiga, pembentukan di sumsum tulang. Kemudian tempat pembentukan sel darah yang lain itu yang berikutnya adalah pembentukan sel darah mulai terjadi pada sumsum tulang setelah seminggu ke-20 masa embrionik. Yang berikutnya, dengan bertambahnya usia janin, produksi sel darah semakin banyak terjadi pada sumsum tulang dan peranan hati di limfa semakin berkurang. Yang berikutnya, sesudah lahir, semua sel darah dibuat pada sumsum tulang kecuali limfosit yang juga dibentuk di kelenjar limfa, timus, dan lien. Selanjutnya, pada orang dewasa, pembentukan sel darah di luar sumsum tulang ekstramedulari hemopoiesis masih dapat terjadi bila sumsum tulang mengalami kerusakan atau mengalami fibrosis. Yang ketujuh, sampai dengan usia 5 tahun, pada dasarnya semua tulang dapat menjadi tempat pembentukan sel darah, tetapi sumsum tulang dari tulang panjang, kecuali bagian proximal humerus dan tibia, tidak lagi membentuk sel darah setelah
usia mencapai 20 tahun. Yang ke-8, setelah usia 20 tahun, sel darah diproduksi terutama pada tulang belakang, sternum, tulang iga, dan ilium. 75% sel pada sumsum tulang menghasilkan sel darah putih atau leukosit dan hanya 25% menghasilkan eritrosit. Jumlah eritrosit dalam sirkulasi 500 kali lebih banyak dari leukosit. Hal ini disebabkan oleh karena usia leukosit dalam sirkulasi lebih pendek, hanya beberapa hari, sedangkan eritrosit hanya 120 hari. Sementara untuk komposisi darah, yang pertama, plasma darah itu sebanyak 55% dari total darah. Sementara yang sel-sel darah itu sebanyak 45%. Nah, sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, keping-kepingan darah. Ya, sel darah merah atau eritrosit itu sebanyak 45%. Ya, untuk leukosit dan trombosit itu kurang dari 1%. Nah, ini ya anatominya, ini arteri atau pembuluh ya. Kemudian ini adalah sel darah putih ya. Kemudian ini plateletnya, trombositnya, ini sel darah merahnya. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bikonkav, bagian tengah menggepeng ya, ini seperti ini, seperti mangkuk ya. Diameter garis tengah 8 mikron ya, yang ini 8 mikron. Kemudian tepi luar tebalnya 2 mikron. Ini tebalnya ini 2 mikron dan bagian tengah tepalnya ya, ini tebalnya maksudnya 1 mikron. Nah, bikonkav memungkinkan gerakan O2 masuk dan keluar sel secara cepat dengan jarak yang pendek antara membran dengan bagian dalam sel. Yang ini ya konkav itu ya, sehingga oksigen itu bisa masuk ya ke dalam konkav dan keluar sel secara cepat dengan jarak yang pendek. Nah, warnanya merah kekuningan karena mengandung hemoglobin. Ya, ini merah kekuningan karena mengandung hemoglobin. Jumlah total eritrosit itu 5 juta sel per mili darah, ya, atau 5 juta per milimeter kubik. Sementara yang hemoglobin ini terdiri dari hem dan globin. Hem gabungan protoporfirin dengan besi, sementara globin bagian protein yang terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Ya, ini beta, 2 alfanya. Ya, ini adalah globin. Terdapat 300 molekul Hb dalam setiap sel darah merah. Berfungsi untuk mengikat oksigen, juga menyerap CO2 dan ion hidrogen untuk melepaskan paru. Ya ini ya, ion hidrogen untuk melepaskan paru, yang ini adalah heme grupnya. Ya. Kemudian oksihemoglobin merupakan hemoglobin yang berikatan dengan O2. Pembentukan sel darah merah eritropoiesis pada orang dewasa terutama terjadi di sumsum tulang. Pada produksi eritrosit, sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, piridoksin atau B6, kobal, asam amino, dan tembaga. Eritrosit hidup lebih dari 120 hari. Setelah itu eritrosit akan hancur dengan sendirinya. Normal Hb wanita 11,5 mili persen dan laki-laki 13, miligram persen. Penghancuran sel darah merah di sini dapat terjadi karena proses penuaan dan proses patologis atau hemolisis. Proses penghancuran mengakibatkan terurainya komponen Hb menjadi pertama
Komponen protein yaitu globin akan dikembalikan penyimpanannya atau pool protein dan dapat digunakan kembali. Yang kedua, komponen heme akan dipecah menjadi dua, yaitu besi akan disimpan dan digunakan kembali. Kemudian yang bilirubin akan diekstraksikan melalui urin dan feses melalui proses di hati. Kemudian penguraian hemoglobin, ya hemoglobin itu dibagi dengan globin, besi atau Fe disimpan dan digunakan kembali. Dan juga yang bilirubin ekstraksi melalui feses dan urin. Sementara yang globin disimpan dan digunakan kembali. Nah, sel darah putih leukosit, struktur leukosit bentuknya dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantaraan kaki palsu atau pseudopodia. Dibentuk di sumsum tulang, tidak berwarna atau bening, ya, mempunyai macam-macam inti sel sehingga dapat dibedakan menurut inti selnya yang bergranula, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sementara yang tidak bergranula atau agranulosit itu limfosit T dan B dan monosit. Nah, ini fungsi sel darah merah itu sebagian pertahanan tubuh, ya. Sel darah putih sebagai pertahanan tubuh. Nah, ini yang bergranula eosinofil, neutrofil, ya, dan basofil. Sementara yang agranulosit itu monosit dan limfosit. Nah, ini ya namanya, ya bentuk-bentuknya lebih jelas lagi: neutrofil, eosinofil, basofil, makrofag atau monosit, monosit sel dendritik, limfosit sel B, limfosit sel T, limfosit natural killer atau kita singkat dengan NK. Jumlah sel darah putih pada orang dewasa, jumlah leukosit total 7 juta ya sel per mili darah, 7.000 mm kubik, yang terbagi sebagai berikut. Pertama, neutrofil 60-70%, eosinofil 1-4%, basofil 0,25-0,5%, limfosit 25-33%, sementara monosit 2-6%. Untuk trombosit berbentuk cakram bulat, oval, konveks, tidak berinti dan hidup sekitar 10 hari. Jumlah trombosit itu 250 juta per mili darah atau 250.000 per milimeter kubik. Ya. 30-40% trombosit total disimpan di limfa dan sisanya bersirkulasi dalam darah. Fungsi trombosit berperan dalam pembentukan bekuan darah. Trombosit dalam keadaan normal bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui aliran darah, namun dalam beberapa detik setelah kerusakan suatu pembuluh darah, trombosit akan tertarik ke daerah tersebut. Trombosit akan menjadi lengket dan mengumpal bersama membentuk sumbat trombosit atau platelet yang akan menambal daerah yang luka. Sementara untuk plasma darah adalah bagian darah yang encer tanpa sel-sel darah. Warnanya bening, kekuningan, hampir 90% dari plasma terdiri atas air. Plasma diperoleh dengan memutar sel darah. Plasma diberikan secara intravena, yaitu mengembalikan volume darah, kemudian menyediakan substansi yang hilang dari darah kain. Ini pembekuan darah atau clotting, ya. Ini gambarannya, ya, ketika ada luka, kemudian ya ada gesekan, ya, permukaan luka yang kasar dengan darah, maka enzim tromboplastin segera bergabung dengan kalsium dan trombopin di plasma darah. Nah, ini ya, ini ada benang-benang fibrin menutup luka. Ya, terbentuklah jalinan benang-benang fibrin yang dihasilkan membentuk lapisan pelindung yang akhirnya mengeras.
Nah, ini ada lapisan tanduk. Lapisan sel-sel paling atas akhirnya mati menumpuk sehingga membentuk keropeng. Di bawah keropeng ini atau lapisan pelindung sel-sel baru sedang terbentuk. Nah, di sini ada zat-zat yang terdapat dalam plasma, itu fibrinogen, garam-garam mineral, kalsium, natrium, kalium, dan lain-lain, protein darah, albumin, globulin, zat makanan yaitu asam amino, glukosa, lemak, mineral, dan vitamin. Kemudian hormon antibodi. Nah, untuk sumsum tulang sebagai mesin pembentuk sel darah pada orang dewasa normal menghasilkan dan melepaskan kurang lebih 2,5 juta sel darah merah, 2,5 juta trombosit, dan 1 juta granulosit per kilogram berat badan. Semua sel darah yang beredar di dalam tubuh berasal dari satu sel induk yang pluripotent atau pluripotens stem cell. Proliferasi, diferensiasi, dan maturasi. Sel induk hemopoiesis akan mampu menjadi sel darah apa saja setelah melalui diferensiasi menjadi sel progenitor atau bakal sel darah merah, bakal sel leukosit, granulosit, dan non-granulosit, serta bakal sel trombosit. Untuk fungsi limpa, pembentukan eritrosit hanya pada janin, destruksi sel eritrosit tua, penyimpanan zat besi dari sel-sel yang dihancurkan, produksi bilirubin, pembentukan limfosit, pembentukan imunoglobulin, kemudian pembentukan partikel asing dari darah. Untuk hematopoiesis pada orang dewasa dalam kondisi fisiologis, semua hematopoiesis terjadi pada sumsum tulang. Dalam keadaan patologis, hematopoiesis terjadi di luar sumsum tulang, terutama di limfa yang disebut hematopoiesis ekstramedular.